2, 3. Baik, selamat siang anak-anak. Mohon maaf, ini baru sempat kuliah lagi. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita untuk pertemuan yang ke-10 ya, kalau tidak salah, terkait dengan sosiolinguistik. Minggu lalu kita sudah membahas tentang konsep dasar sosiolinguistik, apa itu sosiolinguistik, dan juga bidang-bidang kajian sosiolinguistik. Saya mungkin ingin mereview sedikit lagi tentang sosiolinguistik ya. Jadi sosiolinguistik itu secara etimologis itu dia terdiri atas dua kata, linguistik dan sosiologi, atau sosiologi dan linguistik. Jadi ada irisan antara Sprache di satu sisi dan Gesellschaft ya. Sosiologi itu bicara tentang Gesellschaft, bicara tentang masyarakat. Jadi kalau kita bicara sosiologi linguistik artinya kajian tentang masyarakat ya, penggunaan bahasa di dalam masyarakat ya. Jadi kalau linguistik itu mengkaji Sprache tentang kompetensinya, maka jika dikaitkan dengan sosiolinguistik, dia mengkaji aspek-aspek penggunaan bahasa di dalam masyarakat ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa masalah-masalah utama dalam sosiolinguistik itu selalu berkaitan dengan kajian bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan gitu ya. Kemudian kita juga bisa melihat kaitan antara faktor-faktor kebahasaan dan seperti ragam bahasa ya, kesantunan, kaitan antara penggunaan bahasa dalam situasi serta faktor sosial budaya, atau kita bisa juga mengkaji fungsi-fungsi sosial dan penggunaan bahasa di dalam masyarakat ya. Saya kira itu. Lalu juga hal kedua yang perlu saya garis bawahi, juga merevisi atau melihat hasil kerjaan Anda, tugas Anda. Sebenarnya sosiolinguistik itu punya kaitan yang sangat relevan ya bagi pengajaran bahasa. Masih ingat kemarin ya ada tugas. Nah, mengapa? Karena yang pertama itu bahasa memang digunakan dalam masyarakat ya. Sehingga lalu ketika kita ingin mengajarkan bahasa ya, maka yang kita ajarkan itu seharusnya bukan saja tentang keterampilan berbahasanya seperti penguasaan gramatikal, penguasaan kosakata ya, tapi bagaimana bahasa seharusnya diajarkan dalam konteks dan latar belakang sosial masyarakat. Ya, dengan demikian tujuan pengajaran itu harusnya dirumuskan pada kebutuhan pengguna, ya, kebutuhan masyarakat dan penggunaan bahasa dalam masyarakat. Ya, jadi bagaimana bahasa digunakan di dalam kelompok masyarakat tertentu misalnya. Ya, apakah ada faktor-faktor yang mengakibatkan penggunaannya berbeda dengan kelompok yang lain atau seperti apa ya. Itu jadi tujuan pengajaran, saya ulang lagi, tujuan pengajaran itu tidak hanya pengajaran bahasa maksud saya, tidak hanya difokuskan pada kebutuhan masyarakat. Tujuan pengajaran bahasa itu tidak hanya diarahkan pada penguasaan tata bahasa dan kosakata atau unsur kebahasaannya saja, tapi bagaimana unsur kebahasaannya itu digunakan oleh masyarakat dalam berkomunikasi.
Ya, next. Nah, hari ini kita akan membahas tentang variasi bahasa, ya, atau Sprachvarietäten. Ya, salah satu bentuk kajian dari sosiolinguistik itu adalah Sprachvarietäten. Ya, kita tentu saja pernah mendengar ada orang Jerman misalnya dari Bayern, ya, atau dari negara bagian tertentu yang punya perbatasan dengan Prancis misalnya, mereka menggunakan bahasa Jerman yang kadang kita tidak mengerti gitu ya. Ada kata-kata tertentu yang mungkin saja kita tidak paham ya, karena yang kita belajar adalah bahasa Jerman standar ya, Standardsprache. Sementara mereka di sisi lain itu mereka menggunakan entah dialek mereka, bahasa daerah mereka, atau mereka menggunakan Umgangssprache. Ya, jadi biasanya seperti itu. Kadang kita dalam situasi resmi kita dengar orang bicara menggunakan bahasa ya kok lain ya, nah, gitu ya, dengan bahasa sehari-hari yang kita gunakan. Atau kalau kita tarik ke bahasa Indonesia misalnya, kadang kita dengar orang Jawa bicara dengan bahasa mereka yang kita tidak paham, atau orang dari Batu Merah bicara dengan dialek Batu Merah mereka, atau orang Haruku dengan bahasa mereka ya, yang tentu saja berbeda ya. Atau ketika kita ke pasar kita dengar orang pasar berbicara bahasa yang sehari-hari ya, bahasa jual beli yang kita tidak paham juga kadang ya. Atau ada bahasa-bahasa sandi tertentu ya, kalau kita di TNI, di militer biasa mereka kadang juga menggunakan bahasa-bahasa tertentu yang orang lain tidak paham, hanya mereka saja yang paham ya. Di Jerman misalnya ada banyak sapaan yang misalnya di daerah utara misalnya ya, Hamburg, Berlin, orang menyapa dengan Grüß Gott gitu, memberi salam. Grüß Gott tentu saja itu sangat berbeda ketika orang München misalnya, mereka tidak menyapa dengan Grüß Gott tapi Guten Morgen gitu ya. Atau orang Berlin kadang mereka tidak menggunakan kata K ya, bunyi K itu mereka tidak melafalkan dengan bunyi C. Jadi Geste misalnya mereka bilang Yeste ya, atau Guten Morgen ya, mereka bilang Guten Morgen ya. Jadi ada variasi bahasa itu tidak hanya terkait dengan kosakata tapi juga dengan bunyi ya. Jadi bunyi bahasa yang berbeda yang digunakan oleh kelompok masyarakat ya. Atau kalau anak muda, kita lihat anak muda sekarang mereka menyapa dengan bro ya, halo, hai, du ya, WhatsApp, man, dan lain-lain ya, yang hanya bisa berterima di kelompok mereka ya. Di sisi lain tadi saya sudah bilang Sprachvarietäten juga itu terkait dengan Standardsprache ya. Jadi ketika kita ada di dalam konteks nasional ya, wir lernen Deutsch, das lernen wir Standardsprache. Tetapi ketika kita dalam bercakap-cakap dengan kelompok tertentu, kita akan menggunakan ujaran kata bunyi atau bahasa yang digunakan di dalam kelompok itu ya, yang kadang disebut dengan Umgangssprache ya, bahasa sehari-hari. Next. Nah, apa itu sebetulnya Standardsprache ya? Sebelum kita bicara terkait dengan
bahasa Sprachvarietäten, kita lihat sedikit Standardsprache. Standardsprache itu atau kita sebut dengan bahasa standar ya, atau Hochdeutsch ya, Hochsprache ya, Hochdeutsch oleh Hochsprache, bahasa yang digunakan oleh semua orang yang berbicara bahasa Jerman dalam konteks nasional maupun internasional ya. Jadi saya ulang lagi, ketika dalam Kanselir Jerman Barat misalnya, atau Kanselir Jerman, ketika dia bicara dalam forum internasional, dia tidak menggunakan, atau dalam forum nasional, dia tidak menggunakan bahasa Umgangssprache atau bahasa dialek dia, ya, bahasa negara bagian dia, tapi dia menggunakan bahasa yang standar, ya, Hochdeutsch, ya. Kalau di kita di Indonesia, kita menggunakan bahasa Indonesia ketika kita ada di dalam konteks nasional, ya. Jadi Standardsprache itu bahasa Jerman yang digunakan di dalam konteks nasional atau internasional, ya. Di sini dibilang überregionale Sprachvarietäten. Jadi semua orang dari semua negara bagian atau regional itu memahami Standardsprache ketika mereka menggunakannya secara nasional maupun internasional. Nah, standar ini dia menentukan tentang bagaimana bentuk gramatikal yang harus digunakan, bentuk kosakata yang harus digunakan, ya. Itu standar, ya. Semua yang dipelajari atau yang harus dikuasai, gramatik, bunyi, tata bahasa, intonasi, itu harus menggunakan konteks Standardsprache. Dan biasanya supaya apa? Supaya dimengerti atau dipahami oleh semua orang dalam konteks nasional atau internasional, ya. Jadi orang Bayern akan paham, orang dari Berlin akan paham, ya, orang dari Stuttgart akan paham ketika semuanya menggunakan Standardsprache atau Hochdeutsch. Nah, Standardsprache ini terutama digunakan dalam konteks schriftlich, ya. Jadi semua dokumen yang dipubliskan, ya, itu harus ditulis dengan menggunakan Standardsprache. Di sekolah, ya, di TV, di radio, dalam percakapan politik, ya, secara nasional atau internasional mereka menggunakan bahasa standar, ya. Sementara di sisi lain, next di slide yang berikut, Umgangssprache, di sisi lain itu dia sedikit tidak terikat dengan aturan, ya. Jadi orang kadang dalam bercakap-cakap secara lisan misalnya, ya. Jadi Umgangssprache ini lebih ke bahasa lisan, ya, ingat, ya. Kalau Standardsprache itu bahasa tulisan, maka Umgangssprache itu kadang digunakan dalam percakapan muntlich dan dia sangat bebas, ya. Dia dari satu region ke region yang lain atau satu negara bagian dengan negara bagian yang lain itu punya karakteristik yang berbeda, ya. Jadi namanya juga bahasa sehari-hari. Tentu saja orang Ambon misalnya punya percakapan bahasa sehari-hari berbeda dengan orang dari Jawa, dari Jakarta, dan lain-lain. Bahkan di Maluku sendiri, misalnya orang Ambon dengan orang Tual atau dengan orang dari SBB atau SBT itu punya Umgangssprache yang berbeda karakteristiknya. Ada kosakata, intonasi, ada bunyi, ada muncul kata-kata yang tertentu yang berbeda dari ukuran standar tadi, ya, seperti itu. Itu
Umgangssprache. Next, ke slide yang berikut. Pertanyaannya adalah, apa sih Sprachvarietäten itu? Ya, secara konsep dasar kita udah tahu ya. Jadi Sprachvarietäten itu penggunaan bahasa yang bervariasi di dalam masyarakat yang dalam konteks tertentu bisa menggunakan bahasa standar, dalam konteks tertentu mereka menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa setempat, ya. Itu seperti variasi. Artinya dia variasi bahasa, variasi lagam, variasi intonasi, variasi kosakata, ya, dan seterusnya. Baik, next. Nah, ya, di sini dibilang Sprachvarietäten itu bestimmte Ausprägungen einer Einzelsprache, artinya perbedaan karakteristik sebuah bahasa, ya, atau perbedaan satu bahasa, dan dia biasanya berbeda secara regional, secara sosial, secara kultur, ya. Itu dia berbeda dari satu dengan yang lain, dan juga berbeda dari standar Sprache jika ukurannya adalah standar Sprache, ya. Dan dia biasanya sangat tidak harus tergantung pada standar Sprache. Dia bertumbuh dan berkembang sesuai dengan komitmen atau persetujuan bersama dari kelompok masyarakat tertentu, ya. Jadi Sprachvarietäten itu saya ulang lagi adalah bentuk spesifikasi karakteristik dari satu bahasa yang sangat berbeda secara regional, antar kelompok masyarakat atau kelompok sosial atau kelompok kultural, ya. Next. Nah, ada banyak sekali pengelompokan variasi bahasa, dan salah satu yang saya kutip dari Haro Gross, dia mengelompokkan variasi bahasa itu adalah Sprachvarietäten itu atas 7 kelompok besar. Yang pertama itu perbedaan bahasa karena region. Yang kedua, perbedaan bahasa dilihat dari social shift, ya, social shift, lapisan masyarakat atau latar belakang asal-usul masyarakat, kondisi sosialnya. Yang ketiga dari beruf, pekerjaan. Lalu yang keempat itu adalah subkultur atau Randgruppe. Misalnya ada kelompok punker, ada kelompok Minderheit tertentu, ya, kelompok-kelompok minoritas yang ada di dalam masyarakat, yang mereka punya bahasa tersendiri, ya. Anak-anak punker, kelompok banci misalnya, bahasa-bahasa di salon dan lain-lainnya, seperti itu. Bahasa artis, istilah-istilah prokem dan lain-lain. Kemudian kelompok yang berikut itu pengelompokan karena latar belakang politik, kelompok politik maupun kelompok agama, ya. Ada bahasa-bahasa politik, ada bahasa yang digunakan oleh kelompok-kelompok agama. Kemudian Geschlecht, kelompok yang berikut itu perbedaan karena
jenis kelamin, ada kelompok bahasa laki-laki, bahasa Frauensprache, ada Männersprache. Ya. Dan yang terakhir itu karena perbedaan usia, ada Junge, ada Alter Generation. Ya, seperti itu. Next. Nah, Regionsprache misalnya itu dikenal dengan dialek, biasanya dialek atau Mundart, ya. Dialek, Mundart atau Regiolekte. Ya. Kemudian yang kedua Social Schicht, itu termasuk di dalamnya adalah Sociolekte, bahasanya disebut Sociolekte atau Schichtensprache, atau disebut dengan kode, ya. Kelompok perbedaan sosial, bahasa Sociolekt, ada dialek, ada Sociolekt, ya. Kemudian kalau Beruf itu ada Fachsprache atau Berufssprache. Perbedaan karena subkultur itu dikenal dengan Sondersprache. Lalu kemudian perbedaan karena politik, kelompok politik atau religius itu disebut dengan ideologische Sprache. Kemudian perbedaan kelompok Geschlecht, ya, perbedaan bahasa karena jenis kelamin itu dikenal dengan Frauensprache und Männersprache. Lalu yang terakhir perbedaan karena usia, Alter, itu dikenal dengan Jugendsprache atau Generationssprache, ya. Bahasa anak muda dan bahasa orang tua misalnya gitu, ya. Baik, berikut kita akan coba bahas satu-satu. Nah, hari ini mungkin kita tidak bahas semua, ya. Saya akan mencoba memberi gambaran umum sampai dengan ideologische Sprache mungkin, ya. Karena kalau jelaskan terlalu banyak hari ini, nanti pertemuan esok nanti kita bahas tentang Geschlecht dan atau Frauen- und Männersprache und Jugendsprache, ya. Baik. Next. Kita sekarang bahas tentang dialek, ya. Apa itu dialek, ya? Ingat beda dengan yang kita biasa kenal dengan itu dia logat gitu, ya. Logat itu termasuk juga di dalam Sprachvarietäten, tapi yang dimaksud dengan dialek sini bukan logat, ya. Yang dimaksud dengan dialek di sini adalah bahasa yang digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu karena berasal dari satu region atau asal-usul tertentu. Ya, jadi ada kalau di dalam di Jerman misalnya kita kenal ada Bayerisch, ya, ada Sächsisch, bahasa yang digunakan di orang Jerman Selatan misalnya, yang kelompok Bayern itu disebut dengan Bayerisch, ya, atau kelompok Sachsen disebut dengan Sächsisch, atau Franken mereka sebut dengan Fränkisch, ya. Atau kalau orang Ambon dibilang dengan Ambonesisch, ya, Javanisch, Buttonisch, dan so weiter. Ya, jadi bahasa dialek itu adalah penggunaan bahasa oleh kelompok masyarakat yang berbeda karena regionnya, ya, asalnya berbeda dari daerah lain, ya. Nah, perbedaan bahasa yang dimaksud dialek itu dia tidak hanya intonasi seperti yang kita paham sebagai logat, tapi dia juga termasuk dengan semua konteks bahasanya. Jadi gramatiknya, ya, tata bahasanya kadang berbeda, Aussprache-nya juga berbeda, kosakatanya juga berbeda. Ya, jadi dia sangat berbeda, tidak hanya dengan Standardsprache atau bahasa nasionalnya,
atau Hochdeutsch, tapi juga bisa berbeda dari satu daerah atau region dengan region yang lain, ya. Sementara bahasa Regiolekt, nah Regiolekt ini ada kelompok bahasa dari daerah tertentu, misalnya gini, saya ambil contoh di bahasa Melayu Ambon aja deh, ya. Orang bahasa Melayu Ambon itu dianggap sebagai Regiolekt untuk orang-orang yang dari Maluku. Biasanya kalau dalam konteks orang Ambon, orang dari dari mana, SBB, dari SBT, dari kota Ambon, itu mereka semua menggunakan bahasa Melayu Ambon, ya, karena semua paham, ya. Jadi dia satu bahasa yang digunakan oleh kelompok dialek tertentu ketika mereka untuk saling memahami, gitu, ya, jelas ya. Dan biasanya juga dia berbeda dengan bahasa regional tertentu yang lain atau juga standar Sprache yang lain, gitu ya. Jadi saya ulang lagi, kalau kita di sini ada bahasa Ambon, ada bahasa dialek Tua Kei, dialek Aru, dialek Geser, dialek apa lagi? Banyak ya, Buru, ya, Namlia, dan lain-lain bahasa mereka, atau kita kenal juga dengan nama bahasa daerah. Tapi ketika kita dalam konteks Maluku, biasanya kita saling memahami bahasa Melayu Ambon. Ketika kita bicara, kita bahasa Melayu Ambon, itu disebut dengan Regiolekt. Atau kita menggunakan bahasa standar, bahasa Indonesia standar, ya, seperti itu. Baik, next, ya. Ya, misalnya di sini dikasih contoh kata Brötchen, kata Brot, ya. Kata Brot, istilah di Jerman itu secara dialek itu beda-beda, ya. Dipahami dengan beda. Kata Brötchen, misalnya, ya. Brötchen itu dikenal di Jerman Utara itu disebut dengan Böhmel, ya. Sementara di Berlin atau Brandenburg itu dikenal dengan Schrippe, ya. Atau di München misalnya kita kenal Brötchen itu dengan Semmel, ya. Jadi Brötchen itu Hochdeutsch, ya, di daerah atas Nord, utara, Berlin, Brandenburg, itu mereka kenal dengan Böhmel. Kalau di Hamburg biasa menggunakan Brötchen, ya. Böhmel, atau Böhmel di Berlin, Brandenburg itu Schrippe. Lalu sementara di München itu kita biasa kenal dengan kata Semmel, ya, atau Wekt, gitu, ya, seperti itu. Nah, biasanya di antara setiap daerah, ya, region atau daerah itu pasti kosakata yang digunakan itu juga berbeda, ya, seperti tadi contoh di atas Brötchen tadi, ya. Kalau secara nasional orang tahu Brötchen, tapi orang tertentu di daerah München itu mereka lebih kenal dengan Semmel. Nah, Semmel, Böhmel, Schrippe, Brötchen itu yang disebut dengan variante, ya, Jadi varian atau variasi bahasa dari kata Brötchen
Itu tadi, ya. Belum lagi ada salam, ada kata Guten Morgen, Guten Morgen, ya, Grüß Gott, ya, di utara, atau Moi Moi, ya, dan seterusnya, ya. Itu jadi saya ulang lagi, dialek itu lebih melekat atau terikat pada region tertentu, daerah tertentu. Semakin banyak daerah itu semakin banyak bahasa yang digunakan. Baik Wortsatznya, intonasinya, Aussprachenya maupun kadang gramatikanya, ya. Baik. Kemudian sekarang kita lanjut juga dengan di Jerman sendiri itu ada dikenal 3 kelompok besar dialek, ya. Jadi di Jerman itu ada 3 kelompok besar di dialek atau di Deutschen. Dialekte lassen sich in 3 große Gruppen einteilen. Yang pertama atau erste itu das ist Niederdeutschen Dialekte, zweiten das ist Mitteldeutsch Dialekte und dritten das ist Oberdeutschen Dialekte. Ja. Niederdeutsch Dialekte itu tentu saja bahasa yang kebanyakan digunakan di bagian utara Jerman, ya. Sementara Mitteldeutsch tentu saja Mittel- und Ostdeutschland gesprochen. Mitteldeutsch itu dibicarakan atau digunakan di Jerman Tengah dan juga Jerman Ost, ya, Deutschland, seperti negara bagian Thüringen, ya. Jadi di mana tuh di Thüringen itu di Weimar, ya, di Erfurt, di Dresden, ya, kebanyakan atau daerah tengah. Kemudian Oberdeutschen Dialekte itu biasanya digunakan di Süddeutschland, ya. Sie werden dann in Süddeutschland gesprochen. Seperti Beispiel di Bayerisch und Ostfränkisch. Ostfränkisch ini di sebetulnya dia secara kultur itu dia terpisah, tetapi biasanya dia termasuk dalam Bayern, ya, negara bagian Bayern. Cuman orang Franken itu tidak mau diakui sebagai orang Bayern. Makanya mereka mengaku mereka orang Franken. Nah, mereka Ostfränkisch, ya. Kemudian hal itu bisa kita lihat di peta yang berikut ini. Next. Nah, ini misalnya kalau kita lihat peta dialek atau dialekte di Deutschland, kita lihat yang berwarna biru langit atau biru sedikit muda, itu warna biru itu Niederdeutsch, ya. Jadi biru dan biru muda itu kelompok dialek Niederdeutsch. Kemudian yang Mitteldeutsch itu yang warnanya agak abu-abu, ya, hijau, ya, aja hijau tua, itu Thüringen, Obersächsisch dan Sächsisch, ya, Schlesisch, dari daerah Weimar ke sana, ya, sampai Dresden dan lain-lain. Bekas DDR itu kebanyakan. Lalu ada Oberdeutsch yang di bawah, ada Alemannisch, ada Bayerisch, ada Ostfränkisch, ya, Ostfränkisch. Ya, ada 3 bagian besar yang tentu saja di dalam percakapan mereka secara nasional mereka akan menggunakan Hochdeutsch, tapi ketika mereka bicara, ya, ada bunyi vokal atau, ya, konsonan yang atau kosakata malah yang berbeda
dari daerah yang lain. Misalnya di sini kasih contoh untuk Niederdeutsch itu mereka tidak kenal bunyi konsonal double PF, ya, mereka cuman kenal konsonan P, ya, exploded P, sehingga mereka tidak menyebutkan Apfel atau Pfund, tapi mereka mengatakan Apel atau Pfund, ya. Jadi orang Hamburg, orang Bremen, ya, orang Kassel, orang Stuttgart dan lain-lain, itu mereka menggunakan apel, ya, bukan Apfel. Sementara orang di Bayern, ya, di München, kemudian di mana daerah Alemanis ini di bawah sini, itu mereka menggunakan Apfel atau Pfund, ya, atau kosakata K misalnya, ya. Mereka juga ada yang menggunakan kata K dan CH untuk K, ya. Jadi tidak menggunakan sa, tapi mereka menggunakan CH, ya. Sehingga kata kom mereka tidak menggunakan kom tapi kom, ya. Itu seperti itu. Itu khususnya di daerah Alemanis di bawah sini, ya, yang punya perbatasan dengan Prancis, Spanyol dan lain-lain, ya. Jadi kalau kita simpulkan, dialek itu sebetulnya merupakan salah satu variasi bahasa dari bahasa Jerman yang terdiri atas 3 kelompok besar, Niederdeutsch, Mitteldeutsch, dan Oberdeutsch. Kemudian dia muncul melalui perubahan, ya, sebetulnya perubahan sejarah dari bahasa, setiap perkembangan, lalu mereka menuju lebih ke Hochdeutsch. Ada perubahan kata-kata tertentu atau Buchstaben tertentu seperti K menjadi CH, atau tadinya PF lalu menjadi P saja, dan seterusnya, ya. Jadi ada sejarah perubahan yang membuat lalu dialek-dialek itu berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain. Baik, next. Nah, yang berikut kita akan bahas tentang sociolek. Ya, sociolek itu ingat tadi perbedaan bahasa karena latar belakang sosial, ya, atau social Schichten, ya. Sociolekte atau disebut juga dengan Schichtensprache, ya. Sociolekt atau Schichtensprache. Jadi bahasa sociolek itu bahasa yang digunakan pada kelompok sosial tertentu. Ingat, ya, kelompok sosial tertentu. Ya, masih ingat kelas bawah kalau kita bicara tentang kelompok sosial itu kan kelompok dengan latar belakang sosial yang berbeda, itu saja, ya. Kemarin kita kenal dengan elaborier dan restringier, masih ingat, ya, di pertemuan pertama. Itu contoh kelompok dari bahasa yang digunakan oleh kelompok bawah dan bahasa yang digunakan oleh kelompok atas, itu sociolek, ya. Nah, sebuah kelompok sosial itu biasanya terjadi atau digunakan untuk tujuan tertentu, ya, untuk kepentingan tertentu, ya, untuk interest tertentu, atau mereka gunakan karena gaya hidup mereka, ya, atau falsafah hidup mereka. Jadi saya ulangi, sociolek itu biasanya muncul karena kepentingan tertentu, minat, gaya bahasa atau gaya hidup, atau pandangan hidup tertentu, ya. Mereka artinya coba mengidentifikasikan diri mereka dengan bahasa mereka, gitu.
ya. Nah, ada beberapa perspektif yang membuat kelompok sosial ini berbeda, ya, ketika mereka mencoba mengekspresifkan diri mereka. Yang pertama itu ada hal-hal istilah-istilah teknis tertentu yang mereka ingin hanya mereka yang tahu. Lalu yang kedua ada berkaitan dengan fokus tertentu, dan yang ketiga itu berkaitan dengan gaya. Ya, jadi ada hal teknis, fokus, dan gaya mereka, ya, sehingga mereka lalu menggunakan bahasa mereka sendiri. Next. Nah, bagaimanapun sociolek ini memiliki ada kaitan dengan upaya untuk mengungkapkan identitas mereka atau menyembunyikan identitas mereka atau mengekspresikan identitas mereka, ya. Jelas ya. Jadi pembicara itu mencoba untuk mendefinisikan diri mereka gitu dengan bahasa yang mereka gunakan. Jadi ekspresi sosiolek itu sangat kaitan erat sekali dengan kondisi sosial mereka, ya. Namun mereka kadang tidak hanya mengekspresikan mereka keluar, ya, jadi ketika mereka dengan berhadapan dengan orang luar baru mereka mengekspresikan diri dengan bahasa mereka, tapi ketika mereka juga di dalam kehidupan mereka sehari-hari, ya, secara internal mereka juga kadang menggunakan bahasa sosiolek mereka. Jadi sosiolek itu bukan untuk menjelaskan identitas mereka terhadap orang luar, tetapi juga mereka menggunakannya untuk menyatakan tentang diri mereka sendiri, misalnya, ya, seperti itu. Itu sosiolek. Nah, kita bisa lihat, masih ingat kemarin di contoh di pertemuan pertama terkait dengan dua kelompok dari dua hipotesis, masih ingat ya, hipotesis dari Bernstein dan yang satu lagi dari Labov, ya. Jadi ada Restringier dan Elaborier. Bernstein itu dia mengidentifikasikan bahasa orang Restringier atau kelompok bawah itu dengan bahasa yang jelek, ya. Sementara di satu sisi Elaborier itu dikenal dengan bahasa yang menurut teori hipotesis diferensier, ya, itu mereka bukan karena bukan karena tidak baik bahasanya, tapi memang bahasanya berbeda, ya. Ini contoh kelompok bawah, saya sudah bahas minggu lalu. Ini contoh saya Ruiz. Kalau bahasa kelompok dari sosial rendah, kalau sosial atas, Kind, was ist denn, ya, seperti itu. Jadi penggunaan kosakata, penggunaan gramatikal cukup berbeda antara kelompok sosial yang satu dengan kelompok sosial yang lain, ya, seperti itu. Baik. Atau kalau kita sering mendengar orang mengatakan tuh dia bahasa kayak orang tidak sekolah, misalnya gitu, ya. Ya, artinya dia menggunakan kata-kata yang kasar, menggunakan kata-kata jorok, ya, gramatiknya tidak bagus, ya, artinya lalu orang suka mengidentifikasi dia
dengan kelompok dari kelompok bawah gitu ya. Tapi orang kelompok bawah mereka bangga ya dengan bahasa mereka, itulah bahasa mereka. Kita aja orang atas kadang menganggap bahasa orang bawah itu salah, padahal itulah bahasa mereka gitu ya, dan itulah identitas mereka, keberadaan mereka sederhana ya, banyak bahasanya simpel, kalimatnya tidak panjang-panjang karena hidupnya memang simpel ya, menggunakan istilah-istilah yang praktis, yang mudah dipahami ya, yang sesuai dengan konteks mereka, seperti itu ya, yang mungkin secara gramatikalis kalau kita bandingkan dengan bahasa standar itu salah, tapi itulah bahasa mereka ya, dengan sosial mereka. Orang di pasar sana akan aneh kalau Anda pergi ke pasar lalu Anda mengatakan, "Ibu, bolehkah saya bertanya berapakah harga seekor kangkung?" Ibunya pasti bingung gitu. Karena itu bukan bahasa di kelompok pasar gitu. Harusnya, "Bu, berapa nih?" gitu ya, seperti itu. Ya. Atau Anda pergi ke masyarakat terpencil tertentu, orang-orang miskin, lalu Anda menggunakan bahasa tinggi gitu, pasti mereka tidak akan paham gitu ya. Mereka bengong, mereka tidak akan paham ya. Itu sosiolek ya. Baik, next kita akan coba berikut kita bahas tentang Berufssprache ya. Berufssprache ini perbedaan karena Beruf ya. Jadi Berufssprache ini sebetulnya dia sangat berlaku pada kelompok-kelompok profesional ya, bahasa-bahasa teknis yang sangat terkait sekali dengan profesionalitas atau pekerjaan, termasuk di dalam bahasa ilmiah misalnya ya. Kita sering dengar Fachsprache ya, bahasa-bahasa administratif ya, bahasa yang digunakan oleh orang bikin SK misalnya ya. Pernah dengar ya, addendum ya, poin dan lain-lain. Itu bahasa-bahasa yang digunakan dalam secara administratif, atau sport ya, atau sport, bahasa-bahasa yang digunakan di dalam kelompok bahasa olahraga. Kalau kita bicara kecepatan di sport itu akan beda dengan kecepatan di menulis misalnya ya, seperti itu. Kemudian atau bidang-bidang lain ya, atau bidang-bidang lain yang menggunakan Fachsprache atau Beruf istilah. Anda pergi ke bank misalnya, Anda pasti menggunakan istilah-istilah yang ada di bank ya, kredit ya, debit dan lain-lain ya. Atau Anda pergi ke bengkel, pasti Anda bicara tentang peralatan-peralatan, bagian-bagian mobil, ya, spare part dan lain-lain. Atau Anda pergi ke sekolah, pasti Anda dengar tentang apa itu Unterrichtseinheit, ya, apa itu Unterrichtsplanen, ya, apa itu feedback, apa itu apa lagi, Zusammenfassung und so weiter, ya. Kalau pembukaan itu apa? Kalau mulai dengan persepsi, itu istilah-istilah yang hanya berlaku di sekolah, dan orang teknis itu tidak paham, orang bank tidak paham, yang paham hanya orang di sekolah misalnya, ya. Jadi itu apa yang dimaksud dengan Berufssprache. Sementara secara fungsional atau bahasa ini sangat fungsional sekali, ya, sangat fungsional, artinya dia sangat berkaitan dengan apa yang harus dilakukan, ya. Kalau Anda ke bank, Anda bilang saya mau cairkan uang, itu bahasa, dan dia sangat fungsional, orang bank sudah pasti tahu,
ya mau cair berapa gitu ya. Dia tidak tanya apa yang mau dicairkan, tapi dia akan tanya kamu cair berapa, mau ambil berapa gitu ya. Bawa buku ke sink dan lain-lain ya. Sudah isi formulir benar itu. Jadi dia sangat fungsional ya, jadi sesuai ya. Lalu pertimbangan yang kedua, dia sangat fungsional. Pertama fungsional, lalu dia sangat praktis ya. Kalau kita menggunakan, karena beruf itu kan kaitan dengan melayani, jadi dia sangat schnell, ekonomis ya. Ini beberapa karakter dari Berufssprache. Dia fungsional, dia sangat cepat dalam berkomunikasi, ekonomis ya, dan sangat eksplisit ya, dan sangat formal ya, standarisir. Jadi gini, eksplisit maksudnya tadi fungsional, tidak ada punya makna yang lain gitu ya, selain dia secara nyata gitu ya. Anda mau ambil kredit, Anda cuma bilang kredit, orang udah tahu eksplisit. Lalu dia formalisir, artinya dia digunakan secara umum di dalam konteks itu. Kalau Anda menggunakan satu istilah yang di luar itu, pasti yang berkaitan atau lawan bicara Anda tidak paham. Ya. Dan dia sudah standar, ya, dia sudah standar. Standar ini maksudnya diperbankan, misalnya kalau kita bicara bahasa dalam perbankan, itu seluruh dunia atau seluruh Indonesia itu pasti paham, sudah standar. Istilah-istilah itu sudah standar. Atau komputer lah misalnya. Dalam istilah computerize misalnya, kita semua tahu download, upload, ya, keyboard, ya, dan lain-lain. Itu di Dell, orang bilang di Dell aja kita udah pasti tahu. Tindis, Ctrl A, Ctrl B, Ctrl P, und so weiter. Itu dia sudah standar. Ya, semua orang tahu sedunia bahasa yang digunakan di komputer itu sama. Meskipun dengan menggunakan dialek atau bahasa yang berbeda. Tapi istilah-istilah yang digunakan di dalam istilah computerized itu sama. Ya, sudah terstandar. Next. Nah, yang berikut itu adalah Sondersprachen. Sondersprachen ini sebetulnya secara umum dia juga ada linguis yang membagi dia untuk bahasa-bahasa yang lain, termasuk Beruf tadi dia juga masuk dalam Sondersprachen. Tapi Gross itu mendefinisikan dia, mengelompokkan dia sendiri, Sondersprachen. Sondersprachen ini dia menjelaskan tentang bahasa khusus sebuah kelompok, dan biasanya kelompoknya ini kelompok minoritas, Minderheiten, ya. Jadi spesifik bahasa yang digunakan secara spesifik untuk kelompok tertentu atau grup tertentu. Ya. Nah, karakteristik utama dari Sondersprache ini sebetulnya fungsinya adalah untuk menutup atau menyembunyikan kelompok mereka gitu. Jadi mereka tidak mau orang di luar kelompok mereka itu memahami percakapan mereka. Yang tadi saya sudah bilang ya, kelompok gay misalnya, kelompok di salon misalnya, mereka punya istilah-istilah tertentu yang hanya mereka sendiri, atau kelompok punker misalnya, ya. Mereka hanya paham, mereka menciptakan bahasa tersendiri yang hanya dipahami oleh mereka, atau supaya sekaligus menggambarkan tentang identitas mereka. Ya, jadi mereka mencoba memisahkan diri mereka sendiri dengan bahasa mereka. Ya. Dan biasanya lebih menuju ke rahasia. Ya, kita masih ingat dulu ada
bahasa prokem ya, atau bahasa artis apa tuh, Debbie Sartian, dia menciptakan bahasa yang tertentu. Ada juga kelompok-kelompok tertentu yang bikin bahasa dengan memutarbalik kata yang hanya dipahami oleh mereka ya. Istilah-istilah, saya kira Anda tahu ya beberapa istilah yang sifatnya rahasia yang hanya dipahami oleh kelompok tertentu. Itu namanya Sondersprache. Ya, di sini ada kelompok punker, ada kelompok gay, ada mungkin kelompok artis atau kelompok rockers ya, mereka, atau kelompok supporter bola misalnya. Mereka punya beberapa istilah yang digunakan hanya dipahami di antara mereka ya. Jelas. Baik. Next, ini bagaimana kita mengenal bahasa Sonder tadi ya, Sondersprache tadi, itu biasanya bunyinya atau katanya itu suka dikombinasikan gitu, atau dimainkan misalnya ya, seperti tiki taka, apa sih bahasa yang biasa digunakan oleh Banci, tahu ya bahasa yang saya lupa lagi, seperti apa ya, Banci mereka suka punya istilah, atau artis-artis dengan menggabungkan beberapa bunyi ya. Doi, dia digunakan dengan doi ya, yang seperti itu. Lalu ada juga menggunakan beberapa kata tertentu. Mereka menciptakan ya, bapak itu disebut dengan bokap misalnya ya. Jadi ada menciptakan beberapa istilah yang tidak umum gitu ya di kalangan masyarakat umum, dan itu hanya dipahami oleh mereka sendiri. Lalu juga ada ya, mereka punya kadang menggunakan Körpersprache ya, menggunakan gerakan tubuh juga ya. Kadang juga mereka menggunakan gerakan tubuh sebagai bahasa ya. Misalnya untuk bahasa untuk kaum tunarungu misalnya ya, mereka juga menggunakan Körpersprache ya, bahasa isyarat ya, bahasa isyarat. Itu Sondersprache ya, jadi termasuk ke kelompok tunarungu juga itu juga. Baik, next ini terkait dengan ideologische Sprache atau bahasa ideologi. Bahasa ideologi ini bahasa yang digunakan baik oleh kelompok politik maupun kelompok agama tertentu ya. Biasanya digunakan oleh para penguasa gitu ya, baik untuk memimpin gitu ya, baik dalam konteks politik maupun dalam konteks agama gitu ya. Makanya dia disebut dengan bahasa ideologische Sprache ya. Jadi kalau tuan-tuan kita di DPR bicara ya, atau ustadz-ustadz kita bicara ya, pendeta kita bicara, itu mereka menggunakan bahasa ideologis dan biasanya sifatnya doktrinisasi ya, Herrschaft ya, supaya mereka memimpin. Biasanya secara historis bahasa ideologi ini dia sangat terikat pada situasi politik atau hubungan politik dan ekonomi, dan juga dengan ekonomi dengan agama ya. Artinya
ketika orang bicara dalam konteks politik, orang akan tahu itu konteks politik. Ya. Meskipun tujuan kita bukan, tapi ketika seorang politician bicara, pasti selalu dikaitkan dengan politik. Ya. Begitu juga dengan seorang pendeta atau seorang ustadz atau seorang ulama bicara dalam konteks mengajar atau berkhotbah, tausiah, atau menasihati, itu pasti selalu bahasa yang digunakan itu selalu berkaitan dengan agama. Gitu. Ya, jadi sangat ideologis sekali gitu ya, yang diajarkan, yang disampaikan itu pasti ada kaitan dengan ideologi yang dimiliki, baik itu secara politik maupun secara agama. Ya, baik, saya kira hari ini kita sampai di sini dulu. Nanti besok kita akan sambungkan dengan Jugendsprache dan Frauen- und Männersprache. Ya, baik. Saya kira sekian. Terima kasih. Saya ulangi lagi, besok saya akan memberikan kuliah yang kedua untuk Sprachvarietäten. Ini terkait dengan Frauen- und Männersprache dan Jugendsprache. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und hören wir uns noch morgens ya erst ya. Saya akan memberi satu pertanyaan atau satu tugas. Nanti saya melalui kuis saja, saya akan memberi satu tugas yang Anda harus kerjakan hari ini ya, satu saja ya, supaya besok itu kita bisa pasti yang berkaitan dengan yang saya sudah jelaskan secara umum. Baik, terima kasih, sampai kita ketemu lagi. Auf Wiederhören.